Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sintia Risti dengan NPM 233510759 dan di sini saya akan menyelesaikan tugas maksudnya sekuis praktikum KPST saya yang dimana membuat sistem kalkulator menggunakan client server. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan dulu mengenai sistem kalkulator dari client server ini. Jadi sistem ini adalah kalkulator berbasis client server yang diimplementasikan menggunakan socket programming dengan bahasa pemrograman Python. Jadi sistem ini terdiri dari dua program utama, yaitu program server dan program client. Yaitu berjalan secara terpisah, namun saling terhubung melalui jaringan menggunakan protokol TCP. Jadi klien ini berfungsi sebagai antarmuka pengguna yang menyediakan menu pilihan operasi matematika. Sedangkan server ini berperan sebagai pihak yang melakukan pemrosesan perhitungan. Jadi dengan permisahan peran ini, bisa mencerminkan konsep dasar sistem terdistribusi, di mana proses input, pemrosesan, dan output dilakukan pada komponen yang berbeda. Kemudian saya akan menjelaskan tentang codingannya sedikit ya. Pertama saya akan menjelaskan yang bagian server terlebih dahulu nih. Codingannya sudah disediakan ini. Jadi program server itu bagian server dari sistem kalkulator berbasis klien yang diimplementasikan menggunakan socket programming pada Python. Jadi perannya itu untuk pusat pemrosesan data, yaitu menerima permintaan operasi matematika dari klien, melakukan perhitungan sesuai permintaan tersebut, dan mengirimkan hasil perhitungan kembali ke klien melalui jaringan socket. Jadi pada bagian awal program itu dilakukan import modul socket yang digunakan untuk membangun komunikasi jaringan, serta modul mat yang dimanfaatkan oleh ini untuk operasi matematikanya, yaitu perhitungan faktorial. Terserah ini mau perhitungan kayak mau faktorial, mau apa gitu kan. Selanjutnya ditentukan alamat server host atau localhost, yaitu melalui port 5000 yang menjadi titik komunikasi antara server dan klien. Kemudian server membuat socket menggunakan protokol TCP dengan AV-NET inet ya. Dan socket ini diikat bind ke alamat dan port yang telah ditentukan, lalu jalankan dalam mode mendengarkan koneksi menggunakan listen 5. Kemudian server itu jalankan dalam sebuah perulangan while true yang menandakan bahwa server akan terus berjalan tanpa berhenti. Ketika ada klien yang terhubung, server menerima koneksi menggunakan escape. Ini ada escape. Nih. Kemudian menampilkan informasi alamat klien yang berhasil terhubung. Jadi setelah koneksi terbentuk, server menerima data dari klien menggunakan ref. Yang ini ya. Nih. Itu dan mengubahnya ke bentuk byte menjadi string. Data yang diterima memiliki format tertentu, yaitu nama operasi dan nilai angka yang dipisahkan oleh tanda ini. Nih. Jadi jika operasi yang diterima faktorial, server hanya mengambil satu buah angka dan menghitung hasilnya menggunakan fungsi mat faktorial gitu. Setelah perhitungan selesai, server mengirimkan hasil perhitungan kembali ke klien dalam bentuk string menggunakan metode send. Terakhir, setelah proses komunikasi dengan satu klien selesai, koneksi ditutup menggunakan close. Namun server tetap berjalan karena di dalam pada perulangan kan. Sehingga siap menerima koneksi dari klien berikutnya. Dengan demikian, program server ini telah memenuhi seluruh ketentuan. Nah, kemudian untuk yang bagian ini bagian servernya ya. Nih. Jadi kita harus jalankan ini dulu. Tidak jalankan dulu ya. Kalau memang dia kayak gini, kalau ini tadi saya jalanin dulu baru ini gitu. Jadi nanti dia menghubungkan. Nah, nanti dia masuk ke sini. Nah, saya akan jelaskan yang bagian codingan kliennya sedikit. Jadi yang bagian
pada program klien ini bagian dari sistem kalkulatornya ya. Jadi dibuat berbasis client server menggunakan soket programming pada Python juga. Jadi program klien ini berfungsi sebagai antarmuka bagi pengguna untuk memilih operasi matematika yang diinginkan, yaitu mengirim permintaan tersebut ke server serta menerima dan menampilkan hasil perhitungan yang diproses oleh server. Jadi pada awal program ini dilakukan import modul dulu yang digunakan untuk membangun komunikasi jaringan antar klien server. Terus ditentukan alamat server hostnya dan nomor portnya juga yang harus sama. Ya, jadi harus sama itu. Jadi setelah program itu menampilkan menu kalkulator yang berisi beberapa pilihan operasi matematika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan faktorial. Jadi pengguna itu diminta untuk memilih salah satu operasi dan memasukkan angka sesuai dengan menu. Itu ada menunya nih. Nah, program itu kemudian melakukan validasi terhadap pilihan pengguna. Itu jika pilihan tidak sesuai dengan menu yang tersedia, program akan menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid dan menghentikan eksekusi. Jika valid, program akan meminta input angka dari pengguna untuk operasi faktorial. Setelah data input diperoleh, klien menyusun pesan dalam bentuk string dengan format tertentu, yaitu menggabungkan nama operasi dan nilai angka yang dimasukkan. Pesan ini kemudian dikirimkan ke server melalui soket menggunakan metode send tadi, sama aja. Selanjutnya klien menunggu respon dari server menggunakan metode ref. Nah, data yang diterima berupa hasil perhitungan yang telah diproses oleh server. Kemudian didekodekan dari bentuk byte menjadi string. Hasil tersebut ditampilkan ke layar sebagai output akhir kepada pengguna. Jadi terakhir setelah komunikasi selesai, klien menutup koneksi soket menggunakan close untuk mengakhiri hubungan dengan server secara aman. Dengan demikian program lain ini telah menyediakan tersedia akademi operasi. Jadi mengirim data ke server, menerima hasil perhitungan, dan menampilkan ini kayak gitu aja. Dan untuk outputnya tuh dia akan seperti ini. Oke, nah jadi saya akan langsung saja untuk menjelaskan memperagakannya ya. Jadi pertama misalnya nih, ini kan udah komennya itu ya Python server.py. Dia kadang menghubungkan ke server, tulisannya ini dia kayak gini ya udah, tapi gak apa-apa. Jadi ini nanti dia akan ke klien itu nanti muncul. Jadi dia pertama-tama tuh harus hidupkan dulu ini komennya ini dulu Python. Jadi kita menghidupkan menghubungkan ke server dulu, so dia masuk ke klien. Jadi di klien tuh ada pilihan seperti ini kan karena kan dibuat tentang kalkulator client server ya. Sini ada saat pilihan 1 tambah kurang kali bagi faktorial. Saya mau kali misalnya 3, enter. Masukkan angka misalnya 10. Angka B-nya terserah 8. Nah, 80 kan hasil dari server. Jadi 80. Nah, jadi gitu aja sih. Mau kalau misalnya ini juga sama aja gitu. Hidupin lagi, pencet opsi yang 2 ini, ketik, saya tinggal masukkan angka, udah gitu aja. Oke, baiklah, itu aja yang dapat saya jelaskan di kuis kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.